dalam Septuaginta itu kagak ada kata Bapa. Nah, itu. Saya tanya Septuaginta versi mana? Itu mereka. Iya, itu mereka berdalihnya, bro. Memang Septuaginta memang versi licik mana? banget itu. Septuaginta versi mana Iya yang kan, mereka Septuaginta baca? itu kan sudah direvisi juga, bro. Nah, di remix. Septuaginta. Nah, kalau kita buka dari Paleo Hebrew, ya, dari Paleo Hebrew 9 ayat 6, wah itu ada kawan. Bentar. Paleo Hebrew ayatnya yang ke-6. Oke, 3, 4, 5, 6. Nah, Paleo Hebrew nih. Nih. Ayat 6. Kalau di kita kan ayat 5. Kalau di Paleo ayat 6. Di Septuaginta juga ayat 6. Jadi 585 BC, ya, sebelum Masehi. Ya, jadi ki, kof, yod. Jadi ki, yod, lamet, dalet. Ki yelet, ini sama juga. Yod, lamet, dalet. Tapi bacanya yulat. Ki yelet, yulat. Yulat, lamet, nun, wow, lanu. Nah, kalau Bapak ini, nih, Bapak ini, Abiat. Jadi Tritunggalnya itu nggak bisa mengelak. Ini Alef, ini Beit, ini Yod. Jadi Abiat, Bapa kekal. Ini apa? Kalau di dalam kita lihat ya, yang O itu nih, Ayin. Oh, ini Paleo Hebrew ya. Ini yang Paleo. Lalu yang kayak segitiga itu Dalet. At. Jadi baca sekalipun tertulis O karena dia huruf Ayin, baca At. Jadi Abiat. Nah, lalu alefnya ini. Alefnya Abi, lalu B-nya sampai 9. Yodnya ini yodnya nih. Jadi Abiat. Jadi Bapa yang kekal. Nih. Mana ya? Nah ini. Abi ini alef, B ini yod. Abiat. Bapa kekal. Ada kawan di naskah Paleo Hebrew 585 BC. Ini belum ada Septuaginta ini. Septuaginta masih dalam kandungan, masih dalam rencana ini Septuaginta. Belum ada. Kalau Septuaginta yang oke teman-teman, Pesben, mohon diri, Pesben. Ya. Hadir dulu ya, cari makan dulu. Oke. Terima kasih, brother. Ya, jadilah apologet, ya. Jadi apologet, brother. Supaya lebih banyak lagi. Ya, oke. Muliakan nama Yesus, ya Tuhan kita satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Ya aja. Ya, jadi Abiat, ya. Syar, Abiat. Nah, ini juga Shalom. Karena W itu nih, Shin itu Shin, bukan W ya. Kalau di kita kan W. Kalau di Paleo Hebrew W itu S, Sin, S. Nah. Nih, jadi Shar ini res, ini kayak berapa ya ini 9 tapi gimana? Jadi res dengan bait itu hampir mirip, tapi B-nya kayak begini nih, muter nih kayak 9 beneran. Kalau resnya kayak 4 berdiri. Jadi Sar ini Sin, Shar, Shalom, ini Lamet, ini 6 kayak 6 ini Lamet, Shalom. Wow, Mem ini Mem. Jadi Abiat, Shar, Shalom. Apalagi yang mau didustakan? Nah, kalau tidak ada, kalau di Septuagintanya tungtung itu tidak ada Bapa,
Nah, pertanyaannya, mereka ambil dari mana? Diterjemahkan dari naskah apa sehingga nggak ada kata Bapa? Nah, bisa nggak Tritunggal buktikan itu? Dari naskah apa mereka menerjemahkan Septuaginta versi mereka yang tidak ada Bapa kekalnya? Dari naskah apa yang mereka ambil? Ya kalau nggak ada ya murni itu karangan, karena nggak ada rujukannya, nggak ada pembandingnya, nggak ada sumbernya. Septuaginta kan terjemahan. Lalu kalau nggak ada rujukannya yang menjadi patokan untuk menerjemahkan itu, kalau nggak ada, ya berarti murni Septuaginta versi Tritunggal itu karangan, bukan sesuatu yang real. Nah, kalau Septuaginta yang ada beredar umum itu Septuaginta yang merujuk kepada Paleo Hebrew. Sama dengan Masoretic Text, sama. Itu ada sebelum Septuaginta ada. Pentateuch sebelumnya. Ini abad 585 BC sebelum Masehi. Apalagi yang mau dibanggakan oleh Tritunggal? Tapi kalau dari ini ya, kalau dari Yunani itu kurang lebih sama ya. Tetapi ada yang akan datang, diterjemahkan yang akan datang. Jadi Bapa yang kekal itu akan datang. Yesaya berapa ya? Yesaya 9. Yesaya 9 ayatnya yang ke-6. Nah, ini. Jadi Patera tou melantos ini yang akan datang. Nah, jadi Patera tou Bapa yang kekal itu yang mana? Ini Aionos. Melantos itu yang akan datang. Aionos itu abadi, kekal. Jadi Bapa yang kekal itu akan datang, kata Septuaginta. Nah. Jadi lebih jelas lagi, apa lagi yang mau dibantah? Kalau di Septuaginta ada kata melantos. Ya, jadi diterjemahkan Bapa yang kekal itu akan datang. Kekal ini, Aionos. Tritunggal bertanya, mana everlastingnya? Lah ini Aionos. Aionos itu kekal, abadi. Aionos. Nah, kalau mau mungkin mereka tanya, mana pembandingnya? Oh, banyak. Kalau Alkitab data pembanding itu banyak. Contoh, kita buka di dalam 2 Petrus. Aionos ya, kata yang sama. 2 Petrus ya, 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Oke. Aduh, ini singanya muter-muter. Ya. 2 Petrus 3. Oke. Jadi kata firman Tuhan, beritahukanlah itu berulang-ulang. Jadi jangan bosan kawan-kawan. Setuju Pak Guru, setuju Pak. Ya, itu dasar hukumnya di mana? Ulangan 6 ayat 7 ya kalau nggak salah. Ulangan 6 ayat 7 kalau nggak salah di situ bunyinya. Nyatakanlah berulang-ulang. Ya, jadi 2 Petrus 3 ayat 18 kata Aionos ya. Kata Aionos. Nah, ini dia. Tuh. Ini ya. Aionos. Tuh. Apa? Abadi, kekal. Aionos. Tuh. Nah, jadi Septuaginta baik Masoretic nggak ada yang beda kawan. Nih, Aionos. Tuh. Ini omega. Jadi bukan W. Bukan W Indonesia. Ini omega Yunani, jadi baca O. Aio. Nah, P ini itu N. Baca ya, betul. Ya, Aionos. Nah, ini kayak cacing ini S. Ya, Aionos. Nah, Aionos di dalam 2 Petrus ya, 2 Petrus 3 ayat 18 adalah abadi, kekal. Jadi Bapa yang kekal itu akan datang. Nah, itu disebut anak. Dia anak maupun Bapa. Oke, lanjut Pak. Iya, jadi dahsyat. Ya, jadi tadi di Yesaya 63 ayat 9
itu memang bentuknya singular face, dan itu yang luar biasanya adalah bentuk personnya, pribadinya, dia sendiri, pribadi sendiri yang datang. Ya, jadi bukan seorang utusan, sebab kalau seorang utusan berarti dia berdusta, yang kemarin-kemarin saya sudah ngomong itu. Berarti ini Yothe, Vauhe, atau Ehye, Asher Ehye yang sesungguhnya, dia sementara mendustai umat kesayangannya, umat pilihannya. Dan ingat satu lagi, bahwa malaikat Tuhan menegaskan, malaikat Yahweh menegaskan bahwa yang datang itu juru selamat Israel. Jadi tidak mungkin anak yang dikasihinya Israel yang diangkatnya menjadi anak, kemudian ternyata dia mendustai anak kesayangannya. Itu tidak mungkin lah. Ya, seorang yang dipanggil Bapa ya mendustai, membohongi anak kesayangannya. Makanya itu sejelas-jelas bahwa apa yang dinubuatkan atau yang ditulis oleh Yesaya 9 ayat 5, dia adalah Bapa yang kekal. Nah, persoalannya Trinitas ini, Tritung ini, yang tungtung ini datang untuk memodifikasi, memutilasi yang tunggal ehad, monos, menjadi tiga pribadi. Nah, ini penyesatan, memang penyesatan yang vulgar banget, vulgar ya, saya sebut sebagai vulgar memang. Mereka tanpa malu-malu, dan memang mereka tidak punya rasa malu sama sekali untuk membelokkan kebenaran. Ya, kebenaran dari Yesus Kristus. Sebentar Pak Guru, mereka memang tidak punya malu ya untuk membelokkan kebenaran. Lanjutkan Pak Guru, tegas itu. Iya. Jadi makanya Tuhan Yesus bilang, barang siapa menyesatkan anak kecil ini, lebih baik digantung batu pemberat di leher, kemudian dilemparkan ke Danau Toba, Pak. Ke Danau Toba. Keton Danau aja Ya, Pak. kalau di mana? Danau Tondano Pak. Aduh, jauh banget ke Danau Toba. Ya, betul. Betul, ada di Danau Tondano. Ya. Jadi ingat lagi, ada yang Yesus bilang begini ketika Yesus menyembuhkan beberapa orang sakit. Yesus bertanya, di manakah mereka yang lain? Ya, mereka malu ya bersaksi bahwa yang menyembuhkan itu hanya Yesus Kristus, bukan Allah Tritunggal. Nah, Yesus bilang begini, mereka mencari hormat manusia. Ya. Jadi para tungtung ini, saya ikut saja mengalir dengan istilah keren dari Pak Ben, Pastor Ben, tungtung ya. Itu bukan aku yang ciptakan kalimat. Walau aku setuju itu aing maung Pak. Aing maung itu mulai dari awal. Tungtung, aing maung namanya Pak. Yang pernah mau dibakar hidup-hidup sama satu room yang lanjut. Oh ya. Ya. Okay. Jadi memang kalau tungtung itu kan hanya beti-beti dengan suntung. Ya, suntung, tungtung. Ya. Kalau suntung meloloskan dirinya dengan semprot tintanya, ya begitulah cara tungtung. Cara tungtung ya begitu, membuat kabur, ya semprot tinta. Kemudian ngabur dia, sembunyi dia. Jadi gini, apa yang dijelaskan tadi luar biasa ya, luar biasa. Kita harusnya bisa membuktikan bahwa kebenaran biblikal murni yang tadi dijelaskan secara pesita atau apa tuh tadi, mantap itu ya. Ini kita juga harus tahu kaum Masoret itu adalah kaum yang memelihara tulisan-tulisan kuno Ibrani. Yeah. Ya. Mereka begitu telaten, sangat teliti, super duper teliti, jangan ada yang salah. Mereka itu khusus pemelihara teks-teks kuno Ibrani. Ya. Jadi tidak mungkin mereka sembarangan menyalinnya, memeliharanya dengan secara sembarangan.
Memang kalau kembali ke paleo tadi, ya itu sudah kita harus hands up ya. Kita memang lebih fokus kepada gramatikalnya ya. Kalau saya lebih fokus kepada gramatikalnya, dan tadi saya periksa bahwa memang apa yang dikatakan tadi itu mutlak benar, absolutely ya, tak terbantahkan ya, kecuali mereka mau pakai jurus suntung, Pak. Ya, suntung semprotinta lari, Pak. Oke, lanjut Pastor Ben. Ya, mudah-mudahan para suntung naik ke atas, Pak. Para suntung. Iya, jadi ini istilah baru lagi nih. Nggak tahu kosakata kayak ini apa, dari mana suntung ini suntung ya. Ya, jadi kalau aku kemarin tungtung harus dipentung biar nggak sungsang gitu. Suntung itu cumi-cumi, Pak. Oh gitu. Jadi tungtung, Bahasa Manado, Pastor Ben. iya, Suntung itu. tungtung harus dipentung biar jadi sungsung. Nah, kalau sungsung ya, ini repot. Kita sotong kalau di ini ya, di Jawa atau di Sumatera sotong. Oh, emang ini. Sotong sama suntung kan sama itu sebenarnya, sotong sama suntung. Iya, sangat jelas. Jadi begini, Pastor Ben.